조끼 이쁘네요. Accompaniment atau Hosewon. Dia menjalani dua kehidupan, sebagai seorang pria kantoran biasa dan juga sebagai pencabut nyawa orang-orang yang menyewa jasanya. Dia hanya pekerja yang baik dan taat kepada bosnya. Titik balik dalam hidupnya membuatnya harus melepaskan semua amarahnya. Dibintangi oleh So Ji Sok, Lee Mi Yeon, dan Kim Dong Jun. Yuk kita putar bumpernya. 하는 거고 오래 했으니까. Hujan deras turun sore itu. Dua orang pria sedang berbicara di atas mobil pickup ini. Pria berjas bernama Ji Hyung Do, sedangkan remaja laki-laki di sebelahnya Rahun. Mereka sedang berada di depan sebuah kantor polisi. Hyung Do mengingatkan remaja ini, dia harus berhati-hati karena ini sangat berbahaya. Rahun menjawab dia akan melakukan ini dengan baik. Yang penting Bang Hyung-do harus melaporkan dia sudah bekerja dengan bagus. Rahun turun dan mengambil paket kardus di belakang. Dia akan membawa paket ini ke dalam kantor polisi. Dia berhasil masuk. Di lift, dua orang petugas ini mengejek dan mengatai Rahun. Mereka banyak keluhan tentang paket yang diantar. Barangnya sering rusak. Rahun pun menjawab itu bukan tugasnya. Dia hanya tukang antar. Petugas ini memarahinya karena menjawab tidak sopan. Rahun pun keluar dari lift. Dua petugas ini melanjutkan ke lantai atas. Ini adalah ruangan perlindungan saksi. Mereka sedang melindungi seorang saksi yang bernama Yong Han. Dia adalah kunci dari sebuah kasus kriminal kejahatan seorang gembong penjahat. Kesaksiannya sangat penting. Hari ini dia akan dipindahkan. Tapi Rahun sudah naik ke lantai ini. Dua petugas ini segera menghentikannya dan menanyakan dia akan kemana. Rahun tetap diam dan mendengarkan musik. Petugas ini curiga tangannya di dalam kardus. Dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Remaja ini adalah profesional. Dia menghabisi semua petugas di lantai itu. Yong Han ketakutan. Dia berjanji tak akan membuka mulut, tapi itu sia-sia. Rahun melaporkan ke Hyung Do. Tugasnya sudah siap. Saat dia akan turun, dia diserang. Ternyata penyerangnya adalah Hyung Do. Pria ini berkata, 일이야 그냥. dia membawa tubuh Rahun dari sana dan mengemudikan mobilnya. Orang ini juga asasin profesional. Di sebuah jalan sepi, stiker pickupnya diganti. Mereka pekerja profesional. Pekerjaan ini tersusun rapi. Inilah pria kantoran. Hyung-do memasuki sebuah gedung perkantoran. Pria ini tak ada bedanya dengan pekerja kantoran biasa. Dia sampai di suatu lantai, NCM Agency, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang logam. Semua pekerja di situ tampak normal. Semua orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Dia memasuki ruangan stok barang. Ruangan itu tampak biasa, tapi ternyata ada pintu tersembunyi yang mengarah ke ruangan bawah tanah. Seorang wanita tua menunggu di kursi, Nyonya Wang. Hyung-do menyerahkan pistol yang dipakai Rahun tadi. Wanita ini dengan sigap mengosongkan peluru dan menghapus sidik jari di pistol. Seorang pria keluar dari ruangan dalam, Kwon Jung Tae. Orang ini adalah penanggung jawab di perusahaan rahasia ini. Perusahaan ini memang tampak normal seperti kantor umum. Tapi ini adalah agensi para pembunuh bayaran yang sangat terlatih dan berpengalaman. Semua pekerja biasa di sini adalah orang-orang profesional yang terlatih. Mereka hanya menyamar seperti kantor biasa. Jung Tae menanyakan kenapa Hyung-do datang terlambat. Dia telah telat 1 jam. Dia memang senior di sini, tapi dia harus cepat setelah melaksanakan tugas. Hyung-do meminta maaf. Jung Tae memastikan apakah dia telah menghabisi pekerja magang itu. Hyung-do menjawab, dia telah melaksanakannya.
Hyungdu menemui seorang senior. Orang ini telah pensiun dari NCM Agency, Ban Ji-hoon. Dulunya dia adalah pekerja yang sangat berbahaya dan tak pernah gagal melaksanakan tugasnya. Dia menasihati Hyungdu, tak perlu sering-sering menemuinya. Dia hanya orang tua yang menunggu ajal. Dia sebaiknya tetap berhati-hati karena agensi tak kenal ampun. Dia harus mematuhi aturan. Karena pekerja seperti mereka hanya bisa menunggu perintah, tak bisa membantah. Ji-hoon dulunya yang melatihnya saat dia pertama kali memasuki agensi. Hyungdu berhutang budi banyak kepada seniornya ini. Ji-hoon tahu, Hyungdu sangat suka dengan mobilnya. Ketika dia meninggal, Hyungdu bisa memilikinya. Para petugas kepolisian melihat rekaman CCTV. Detektif Yongduk adalah orang yang sangat penasaran dengan kasus ini. Remaja ini masih sangat muda, tapi dia sangat terlatih. Dia penasaran dengan identitas orang ini. Hyungdu datang ke suatu area. Dia mencari sebuah alamat. Sekelompok remaja keluar dari rumah itu, memastikan itu adalah rumah Rahun. Remaja putri ini sangat mirip dengan Hun. Dia pasti adiknya. Hyungdu menanyakan apakah ibunya ada di rumah. Tapi remaja putri ini menjawab ketus. Dan tiba-tiba teman-temannya menyerang Hyungdu. Remaja putri yang bernama Bosul ini ke dalam, meminta ibunya keluar. Ibu muda ini Yoo Mi-yoon, ibu dari Harun dan Bosul. Hyungdu memperkenalkan dirinya. Putranya dan dirinya bekerja di kantor yang sama. Dia diminta untuk menyerahkan tabungan putranya. Harun harus keluar kota untuk suatu pekerjaan. Hyungdu pun dijamu oleh ibu muda ini yang menanyakan kabar anaknya. Hyungdu mengatakan Harun adalah pekerja yang baik, tapi Bosul sepertinya benci kepada ibu dan abangnya. Remaja putri ini sangat ketus, menjelek-jelekan kakaknya dan menghina ibunya, yang hanya penyanyi tidak laku, yang membuat hidup mereka miskin. Dia malah menawarkan Hyungdu apa dia mau mendengar lagu ibunya, dan Bosul memutar lagu itu. Tapi itu memberi kesan berbeda buat Hyungdu. Dia sudah berada di jalanan sejak kecil sebagai pengantar makanan. Lagu-lagu dari artis remaja inilah yang menemaninya dulu saat mengantar makanan. Dia sangat suka dengan artis ini. Dia tak menyangka artis idolanya zaman dulu adalah ibu muda ini. Hari itu dia dipanggil mendadak ke kantor. Orang tua ini adalah Gun Wook-hwan. Orang inilah sebenarnya pemilik agensi ini. Guk-hwan berkata, dia harus membantu anaknya Jung-tae. Dia memang penanggung jawab di agensi ini, tapi dia tak pernah bertugas di lapangan dan mencabut nyawa orang. Dia berharap banyak kepada Hyungdu, karena di sini dia adalah senior. Ternyata inilah tugas rahasianya, mengawasi Jin Banju. Orang ini lari dari tugasnya. Cari dia, awasi, jangan sampai dia melarikan diri membawa rahasia perusahaan. Guk-hwan menjelaskan, Banju kehilangan putra 7 tahunnya. Bocah itu ditabrak taksi dan tidak selamat. Hyungdu mengingat, Banju memang pernah memamerkan putra kecilnya. Inilah orangnya. Sejak kematian putranya, orang ini jadi linglung, seperti kehilangan semangat hidup. Hyungdu mengawasinya dari jauh. Tapi namanya juga sesama profesional, dia mengancam Hyungdu. Apakah dia akan disingkirkan? Hyungdu menyarankan agar dia segera pergi ke luar negeri. Dia dalam bahaya. Tapi orang ini menolak. 나 그만둔다고. Hyungdu pun melaporkan kepada Jung-tae bahwa Banju mengatakan dia keluar. Jung-tae malah memarahi Hyungdu, mengatakan dia lalai dan menyuruhnya pergi. Ternyata Harun tidak dibunuh Hyungdu. Dia menitipkan remaja ini ke dokter kenalannya. Harun masih tidak mengerti kenapa dia disingkirkan. Hyungdu memberitahunya, dia telah merekomendasikannya, tapi Direktur Kwon Jung-tae menolaknya karena dia karyawan magang. Kasus kemarin sangat besar. Dia harus dihabisi setelah pekerjaan kemarin. Dia sebenarnya telah diselamatkan. Beginilah perusahaan agensi asasin bayaran ini bekerja. Para karyawan melatih skill mereka dan melatih merakit senjata. Para karyawan ini sedang berdiskusi untuk tugas selanjutnya. Klien kali ini kelas kakap. Mereka tak boleh meninggalkan jejak sedikit pun. Beginilah cara kerja mereka.
Orang ini adalah target mereka, Kevin Lee, seorang pialang saham yang melarikan uang pemodalnya. Lantai 1 mereka tutup aksesnya, dan CCTV-nya dimodifikasi. Orang ini turun dari mobilnya, merasa ada yang aneh. Ada orang yang mengikutinya di parkiran, dan ada seorang pekerja yang membawa keranjang sampah. Waktu yang sempurna. Pembunuhan itu sangat bersih, tanpa ada jejak sedikit pun. Harun dikembalikan kepada ibunya, Yoon Mi-yoon. Bahkan Hyung-doo diundang dalam makan malam keluarga. Setelah kedua kakak beradik ini bertengkar, akhirnya mereka bisa makan dengan tenang. Yoon Mi-yoon berterima kasih kepadanya. Kedua anaknya ternyata bisa akur. Dia sangat senang Hyung-doo telah menjaga putranya dengan baik. Perempuan ini bercerita, dia menikah di usia 18 tahun. Harun dan Bosul hanya berjarak 1 tahun. Setelah suaminya meninggal, kehidupannya berbalik. Hyung-doo memujinya, dia ibu yang baik, bisa membesarkan kedua anak yang sehat. Sebuah BBM masuk ke BlackBerry Hyung-doo. Pengunduran diri Jun Banju disetujui. Hyung-doo tahu ini adalah masalah. Ini sama saja dengan perintah Banju harus dihabisi. Dia menelpon Jung-tae meminta konfirmasi, tapi lagi-lagi dia dimarahi dan harus melaksanakan tugasnya. Banju sudah tahu, dia menunggu Hyung-doo. Tapi orang ini tak menyerah begitu saja. Kedua orang ini bertarung. Pistol sudah menempel di kepalanya. Hyung-doo sudah menyuruhnya pergi dari sana. Banju menjawab lemas. Dia tak tahu harus kemana. Seluruh hidupnya dihabiskan mencabut nyawa klien. Anaknya sudah meninggal. Dia tak punya apa-apa lagi. Lakukan saja. Hyung-doo sempat heran, kenapa orang ini tak punya apa-apa. Kita belum tahu Hyung-doo menghabisi Banju atau tidak. Hari itu, agensi mereka melakukan karya wisata karyawan, sekaligus acara promosi kenaikan pangkat Hyung-doo. Dia dipromosikan menjadi manajer di agensi. Para asasin bayaran ini ternyata juga bisa karya wisata bersama. Tapi kelihatan dari sikap Jung-tae, orang ini arogan dan sering memarahi pekerjanya. Padahal dia cuma menjabat gara-gara ayahnya. Papan promosi datang. Diserahkan langsung pimpinan Gwon. Hyung-doo mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seprofesinya. Hyung-doo mulai berani menghubungi Mi-yeon, mengajaknya kencan. Siapa yang tak suka dengan artis idolanya dulu? Apalagi ibu muda ini telah sendiri. Kafe ini kepunyaan teman Mi-yeon dan kebetulan mau dijual. Temannya ini menawarkan kepada Mi-yeon. Mi-yeon menolaknya, dia tak punya uang. Temannya heran, akhirnya Mi-yeon memulai kencan dengan pria dan menanyakan apa profesi pria itu. 그냥 회사원. Mereka bicara berdua. Hyung-doo mengaku dia dulu mendengarkan lagunya setiap hari. Mi-yeon tak menyangka Hyung-doo mengenali dia di masa lalu. Tampaknya hubungan kedua orang ini berkembang ke arah yang lebih serius. Detektif Myung-duk tak sengaja masuk ke area ini, menanyakan ke teman-teman Bosul, sketsa wajah Harun. Kedua pemuda ini menjawab mereka tak mengenalnya. Saat itulah kebetulan Hyung-doo lewat ingin mengantarkan Mi-yeon pulang. Petugas ini sepertinya pernah melihat wajah orang ini di hari saksi itu dihabisi dan meminta ID dan lisensi mengemudi Hyung-doo. Bahkan kedua petugas ini menanyakan di mana dia bekerja. Mi-yeon menyerahkan kartu nama. Detektif Myung-duk mencurigai orang ini, tapi dia tak punya bukti apa-apa. Ternyata Banju belum dihabisi Hyung-doo. Dia masih sering mengunjungi makam anaknya. Tak butuh waktu lama bagi agensi profesional ini untuk menemukannya. Hyung-doo tak menyelesaikan tugasnya. Hyung-doo dipanggil menghadap ke dalam ruangan bawah tanah. Sudah ada Banju yang tertangkap di sana. Dia ditanyakan pimpinan Gwon, kenapa dia tak menyelesaikan tugasnya. Hyung-doo cuma diam. Dan Banju mengeluarkan unek-uneknya selama ini. Menyebut semua orang di dalam ruangan ini munafik. Mereka berpura-pura menjadi orang kantoran biasa. Padahal mereka membunuh untuk mendapatkan uang. Perusahaan NCM ini sangat busuk. Dia sangat muak dengan direktur Kwon Jung-tae, orang bodoh yang berpura-pura pintar. Padahal dia tak pernah turun ke lapangan.
Dia menasihati Hyungdu agar dia sadar ini bukanlah hidup dan orang ini dieksekusi. Hyungdu sangat sedih, seniornya meninggal di hadapannya, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Kedua petugas ini datang ke komplek perkantoran itu, menemukan Hyungdu yang kebetulan lagi di bawah. Mereka ingin tahu perusahaan NCM ini seperti apa. Ternyata itu cuma kantor biasa. Kedua orang ini kecewa. Ayah dan anak ini kecewa. Kenapa Hyungdu tak menunaikan tugasnya? Orang ini kinerjanya menurun. Apalagi dia melihat rekaman CCTV, dua orang petugas polisi datang ke kantor mereka. Dia menyuruh Jungtae mengurus orang untuk selalu mengawasi Hyungdu. Direktur Jungtae memarahi Hyungdu. Kenapa dia memberikan kartu namanya? Orang ini sangat arogan. Jika Hyungdu membalas, orang ini pasti kehilangan nyawanya. Dan dia kembali memukuli Hyungdu. Hyungdu mulai berpikir, kenapa dia seorang profesional berbahaya diatur dan diperlakukan seperti ini? Apa yang dia cari? Dia terngiang semua perkataan Banju sebelum meninggal. Apakah hidupnya selama ini salah? Dia menunggu Myun sepulang kerja. Apalagi malam itu, Hyungdu mengaku dia menyukai Myun. 나 좋아해요? 연씨 예뻐요. 먹지 말. Myun memberi hadiah tas kantoran yang dijahitnya sendiri. Mungkin wanita ini menjadi penerang di hidupnya yang gelap. Hyungdu menawarkan, dia punya tabungan yang disimpannya. Dia tahu kafe temannya itu akan dijual. Apakah dia mau menjalankan bisnis? Anggap saja dia investornya. Tapi masalah datang bertambah besar. Direktur Jungtae memberi usul agar mereka melenyapkan detektif Myungduk dengan cara biasa. Orang itu bisa menjadi ancaman. Salah satu pekerja melapor pada pimpinan Gwon. Itu adalah foto Harun si anak magang dan Hyungdu yang bersama Myun. Ternyata Hyungdu berbohong. Remaja itu masih hidup. Pimpinan Gwon sangat kecewa. Padahal dia menyukai Hyungdu. Akhirnya Hyungdu membeli kafe itu untuk dijalankan Myun. Dan saat itulah Myun mulai bernyanyi lagi. Kenangan lama dari idolanya di masa lalu. Hyungdu sangat senang mendengarnya. Dia jadi punya tujuan baru dalam hidup. Apakah dia bisa menjalani hidup gelap ini? Hyungdu memutuskan menulis surat pengunduran diri. Tapi dia akan menunggu untuk menyerahkannya di waktu yang tepat. Hari itu dia akan melakukan tugas di luar. Kedua pekerja ini mengantarnya. Hyungdu mulai curiga, mengapa mereka tak lewat jalan tol. Insting seorang profesional tak bisa ditipu. Dia menyuruh Nona yang menjadi sopir ini masuk ke jalan tol. Hyungdu sudah yakin firasatnya tak akan salah. Kedua orang itu ditugaskan untuk menghabisinya. Dan dia berkata, 해고시킬 수 있을 것 같냐? kemampuan Hyungdu sangat luar biasa. Dia tak pernah mengampuni orang-orang yang mengincar nyawanya. Telepon masuk ke Harun. Hyungdu memberi instruksi, segera pergi dari sana. Agensi tahu dia masih hidup. Harun segera menelpon ibunya dan menyeret Bosul dari sana. 여보세요? Myun berteriak, kenapa mereka pergi? Kemana mereka akan dibawa? Hyungdu pun memarahinya. Tempat yang dituju Hyungdu adalah rumah seniornya, Ban Ji-hoon. Melihat kedatangan Hyungdu dan rombongannya, pria ini sudah tahu dia dalam masalah. Dia memarahi Hyungdu yang terlalu sentimental. Sekarang dia harus lari sejauh mungkin. Hyungdu mengaku dia telah menyimpan uang hasil pekerjaannya. Dia menyimpannya di tempat rahasia. Dia meminta tolong seniornya untuk menjaga Rahun dan keluarganya. Seniornya menasihati, dia harusnya lari sendiri, bukannya membawa beban seperti ini. Saat itulah Myun keluar rumah. Dia ingin bicara berdua dengan Hyungdu. Dia ingin tahu sejelas-jelasnya, dan Hyungdu menceritakan, dia bukanlah pekerja kantoran biasa. Dia menceritakan semuanya. Perusahaan agensi NCM itu seperti apa.
Setelah tahu semuanya, Rahun memohon maaf kepada ibunya. Dia hanya ingin ibunya bahagia. Apalagi ibunya sering sakit-sakitan ketika bekerja. Dia hanya ingin mencari uang sendiri. Myun memarahi anaknya. Tetap saja itu pekerjaan kotor dengan mencabut nyawa orang-orang. Hyungdu pun meninggalkan Rahun dan keluarganya. Dia menelpon pimpinan Gwon dan berterima kasih. Dia telah mendedikasikan semuanya untuk perusahaan dan meminta maaf dia harus pergi dan memutuskan hubungan ini. Sementara seluruh anggota agensi NCM melacak keberadaan Hyungdu, menunggunya di apartemennya. Tapi Hyungdu adalah orang yang sangat ahli. Ia sangat jeli, langkahnya sangat hebat. Dia berhasil masuk ke ruangan bawah tanah apartemennya, mengambil uang hasil pekerjaannya bertahun-tahun yang disembunyikannya. Dia berhasil sampai kembali ke rumah seniornya. Tapi yang tak disangkanya, seniornya mengkhianatinya. Dalam dunia gelap, ternyata tak ada orang yang bisa dipercaya. Keluarga Rahun disendera. Orang tua ini beralasan, dia telah menghabiskan semua uang pensiunnya. Dia hanya ingin bertahan hidup, dan dia datang kepadanya. Orang ini meminta maaf, tapi dia harus diserahkan kepada Kwon Jung Tae. Yongdu memohon, izinkan ketiga orang ini pergi. Semua uang ini adalah miliknya. Tapi orang ini menolak. Semua bukti harus hilang dan menghajar Hyungdu. 저 마음대로 하시고. Ketika orang ini akan menghabisi keluarga ini, Hyungdu melawan. Inilah dirinya yang sebenarnya, kejam dan tak kenal ampun. Baku tembak terjadi. Ban Ji-hoon meninggal sebelum menikmati kerja kerasnya. Tapi yang sangat disayangkan, Yoo Mi-yoon terkena peluru akibat baku tembak ini. Perempuan ini kehilangan nyawanya dalam dekapan Hyungdu. Rahun mengemasi dan membersihkan mayat. Keputusan besar diambil Hyungdu. Dendam antara dirinya dengan NCM agensi bekas kantornya harus diselesaikan dengan cara barbar. Dia akan membalas kematian Myun. Seluruh kantor NCM bersiap. Mereka dibekali dengan senjata otomatis dan senjata api. Sementara Kwon Jung Tae, si pengecut, bersembunyi di bawah, mengamati situasi. Orang kantoran paling berbahaya ini telah kembali. 조끼 이쁘네요. Hyungdu memasuki kantornya dengan senjata otomatis. Resepsionis menyapanya, tapi gadis ini akan menembaknya. Dia tak memberi ampun. Dengan santai, Hyungdu memasuki kantornya. Semua pekerja melihatnya dan bersiap. Dia mencari ke ruangan Jung Tae. Orang ini belum datang. Salah satu teman pekerjanya memintanya berhenti. Semua orang berdiri dan bersiap. Dan baku tembak barbar itu dimulai. Semua orang di kantor ini dengan barbar menembaknya. Tapi Hyungdu adalah yang terbaik di generasinya. Tidak ada yang bisa menyamai skill orang ini. 구대리님! Semua pekerja kantoran NCM agensi dihabisi. Ada anak baru yang selamat. Hyungdu menasihatinya. 퇴근해. Detektif Myung-duk mendapat laporan dari temannya. Telah terjadi keributan di komplek perkantoran yang ada perusahaan NCM di dalamnya. Kembali ke Hyungdu yang memasuki ruangan bawah, menanyakan kepada wanita tua ini, di mana pimpinan Gwon. Wanita tua ini menasihati Hyungdu. Semua orang di sini harus bertahan hidup. Dia menyerang Hyungdu.
Orang ini adalah pengawal pribadi pimpinan Gwon. Pertarungan tak terelakkan. Orang ini meregang nyawa. Pimpinan Gwon pun akhirnya muncul. Dia tak menyangka perusahaannya akan hancur hari ini. Hyungdu berkata, 그만둔다고. 그만둔다고! 뭐 임마. seorang pria menyerangnya. Orang itu dihabisinya. Pimpinan Gwon tak menyangka pekerja yang paling diandalkannya malah menghancurkan semuanya. Saat orang tua ini ingin menembak, ternyata Rahun sudah di sana untuk membantunya. Seluruh petugas dan mobil polisi berburu ke TKP. Hyungdu sudah penuh luka. Dia menyuruh Rahun untuk pergi dari sana. Ada tangga darurat rahasia di belakang. Tiba-tiba Jungtae datang dan menyerang tiba-tiba, menembaki Hyungdu. Orang ini marah dan mengatai Hyungdu. Lihatlah semua perbuatannya. Perusahaan ayahnya telah hancur sekarang. Hyungdu yang memang sudah kesal sekali dengan orang ini bangkit dan membungkamnya dari belakang. Tapi karena Hyungdu penuh luka, tenaganya melemah. Orang ini lolos. Tapi inilah nasib malang Gwon Jungtae. Pria ini meninggoy dengan tragis. Dia memberikan nasihat kepada Harun. Dia harus hidup, ambil semua uangnya, dan mulailah hidup baru dengan adiknya. Jangan pernah sekali-sekali kembali ke dunia gelap ini. Hiduplah dengan bahagia. Hyungdu berjalan gontai ke lantai bawah. Tubuhnya penuh luka. Dia sempat merapikan setelan kantorannya. Seluruh polisi sudah menunggunya di bawah. Dan Harun berhasil menyelinap keluar dari sana. Seumur hidupnya menjadi pekerja kantoran, hari ini dia merasa sangat lega. Melepaskan bebannya, hari ini indah sekali. Karena dia bukan pekerja kantoran lagi. Dan film ini pun berakhir. Sebuah film yang sangat epik. Drama haru biru dan tembakan memburu sepanjang film ini. Kehidupan seseorang yang berjalan di dunia gelap tak pernah mudah. Bahkan untuk keluar pun, dia mengorbankan hal-hal paling berharga dalam hidupnya. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.